Nah, sepertinya ini Pak Prabowo sudah mulai bersih-bersih semua yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan orang-orangnya ya. Tentunya kita sudah pernah dengar, sering dengar bahwa Pak Prabowo sering mengingatkan, kalian jika tidak berkompeten, kalian kalau tidak jujur silahkan mundur. Dan saat ini ada beberapa menteri yang sepertinya ya mungkin tergoda loyalitasnya atau memang sudah ada titipan dari siapapun. Yang jelas saat ini Pak Prabowo sudah merasakan bahwa pembantu-pembantunya ada yang sudah terdegradasi loyalitasnya. Apakah ini akan mendapat respon positif dari rakyat Indonesia atau ini akan menambah polemik? Tentunya kita lihat saja dinamikanya ke depan, dan saya yakin bahwa Pak Prabowo ada keniatan ingin membereskan negara ini, kemudian ada jiwa pemaafnya agar praktek-praktek yang harusnya bisa dihindari dan diawali dengan preventif pencegahan dengan Pak Prabowo memberi nasihat-nasihat, tapi jika nasihat-nasihat itu tidak bisa diindahkan, maka Pak Prabowo gercep, kemudian gaspol untuk mengambil tindakan itu. Yang jelas Pak Prabowo sudah menunjukkan kepemimpinannya tidak gerusa-gerusu dan ingin membuat negeri ini kondusif, maka yang salah sebenarnya ingin dimaafkan, kemudian diharapkan untuk ada perubahan, namun jika tidak bisa, maka Pak Prabowo apa boleh buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa lagi dengan berita politik. Yuk, ini ada Pak Prabowo lagi-lagi ya, ini yang lagi viral perpolitikan di negeri kita. Bagaimana tentang Raja Ampat, 4 Pulau Medan, dan lain sebagainya, 4 Pulau Aceh yang akan dikelola Medan, kemudian sekarang sudah dihentikan polemiknya. Ini lagi-lagi ada berita baru, Prabowo bubarkan Satgas Sapu Bersih Pungli yang dibentuk Jokowi 2016. Sepertinya Pak Prabowo sudah memberikan kesempatan, kemudian kesempatan itu tidak diikuti oleh orang-orang yang diingatkan, akhirnya Pak Prabowo mulai membuat ketegasan dan mulai bersih-bersih di kepemerintahannya. Jakarta Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto mencabut aturan tentang Satgas, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli Liar Saber Pungli yang dibentuk oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun 2016. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres nomor 49 tahun 2025 tentang pencabutan Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dulu memang kita dengar ya, namanya bagus, Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar, tapi di situ praktek-prakteknya apa kita semuanya sudah tahu. Kita lanjut beritanya. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tulis pasal 1 dalam salinan Beleit yang dilihat kompas.com Rabu 18 Juni 2025. Sebagai informasi, Saber Pungli sebelumnya dibentuk sebagai bagian dari keseriusan pemerintah memberantas pungli secara masif. Saber Pungli dikendalikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selain Menko Polhukam yang saat itu dijabat Wiranto sebagai penanggung jawab sekaligus pengendali Satgas, komposisi Satgas yang lain adalah Ketua Pelaksana Irwasum Polri, Wakil Ketua Irjen Kemendagri, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 1 Irjen Kemendagri, Wakil Ketua Jaksa Agung,
Muda Bidang Pengawasan dan Sekretaris Staf Ahli di Kemenko Polhukam. Ruang lingkup fungsi Satgas Saber Pungli sangat luas, mulai dari membangun sistem pencegahan, koordinasi pengumpulan data, menggelar operasi tangkap tangan, hingga memberikan rekomendasi mengenai sanksi yang diberikan. Oleh karena kompleksnya tugas Satgas Saber Pungli, anggota Satgas terdiri dari beragam instansi penegak hukum. Selain dari Polri, Kejagung, Kemendagri, dan Kemenko Polhukam, juga dari Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN, dan POM TNI. Dilansir dari dokumentasi harian Kompas, pembentukan Satgas Saber Pungli merupakan bagian dari paket reformasi kebijakan di bidang hukum yang dicanangkan oleh pemerintah. Paket kebijakan ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum. Pemerintah berfokus pada 3 hal dalam reformasi itu, yakni penataan regulasi, pembenahan lembaga dan aparatur negara, serta pembangunan budaya hukum. Nah, sepertinya ini Pak Prabowo sudah mulai bersih-bersih semua yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan orang-orangnya ya. Tentunya kita sudah pernah sering dengar bahwa Pak Prabowo sering mengingatkan, kalian jika tidak berkompeten, kalian kalau tidak jujur silahkan mundur. Dan saat ini ada beberapa menteri yang sepertinya ya mungkin tergoda loyalitasnya atau memang sudah ada titipan dari siapapun. Yang jelas saat ini Pak Prabowo sudah merasakan bahwa pembantu-pembantunya ada yang sudah terdegradasi loyalitasnya. Apakah ini akan mendapat respon positif dari rakyat Indonesia atau ini akan menambah polemik? Tentunya kita lihat saja dinamikanya ke depan, dan saya yakin bahwa Pak Prabowo ada keniatan ingin membereskan negara ini, kemudian ada jiwa pemaafnya agar praktek-praktek yang harusnya bisa dihindari dan diawali dengan preventif pencegahan dengan Pak Prabowo memberi nasihat-nasihat, tapi jika nasihat-nasihat itu tidak bisa diindahkan, maka Pak Prabowo gercep, kemudian gaspol untuk mengambil tindakan itu. Yang jelas Pak Prabowo sudah menunjukkan kepemimpinannya tidak gerusa-gerusu dan ingin membuat negeri ini kondusif, maka yang salah sebenarnya ingin dimaafkan, kemudian diharapkan untuk ada perubahan, namun jika tidak bisa, maka Pak Prabowo apa boleh buat. Semoga bermanfaat, sampai jumpa, Assalamualaikum.